Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Ananta Firdaus, NIM 578 dari kelompok 16, yaitu mengambil tema yaitu lepasnya Timur Timur dari NKRI ditinjau dari suksesi negara. Pengertian suksesi negara dalam hukum internasional adalah menurut Konvensi 1978 mengenai suksesi terhadap traktat pasal 2B dinyatakan suksesi negara berarti perpindahan tanggung jawab dari suatu negara kepada negara lainnya dalam kaitannya dengan praktik hubungan internasional dari wilayah tersebut. Pemahaman di atas menyebutkan terjadi perubahan kedaulatan atas suatu wilayah menunjukkan pada luasnya peristiwa yang termasuk kategori suksesi. Oleh karena itu, peristiwa penggabungan, pemisahan, atau pembentukan sebuah negara atau hal-hal lain yang mengimplikasi terjadinya kedaulatan juga disebut sebagai suksesi. Ada jenis-jenis suksesi negara. Jenis-jenis suksesi negara itu ada suksesi pemerintahan, suksesi negara. Suksesi pemerintahan adalah pergantian pemerintahan lama oleh pemerintah baru secara konstitusional dan non-konstitusional serta terjadi di dalam suatu negara. Sedangkan negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu suksesi negara secara konvensional, universal, dan suksesi negara secara parsial. Suksesi negara menimbulkan dua pihak, yakni prosesor state, negara terdahulu atau negara yang dulu pernah tergantikan, dan increscor state, negara baru atau negara yang diganti. Suksesi yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama suksesi universal. Suksesi universal adalah suksesi yang terjadi di mana negara sebelumnya atau predecessor state sudah tidak ada karena karena negara semuanya telah terpecah masing-masing atau menjadi banyak bagian menjadi negara baru. Atau jenis suksesi yang kedua, suksesi parsial, yaitu adalah suatu negara itu memisahkan diri seperti Timur Timur dan membentuk negara baru. Suatu suksesi terjadi karena adanya pemisahan diri suatu negara yang bergabung di negara lain atau membentuk negara baru yang berdaulat. Pemisahan diri tersebut biasanya dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu tidak kepuasan untuk bergabung di negara lain atau di negara yang berdaulat, dan tidak kesusahan kebijaksanaan suatu negara yang di kondisi di daerah yang memisahkan diri tersebut, budaya yang tidak sesuai, itu salah satu faktornya, atau pemerintahan yang dianggap tidak dapat mampu melindungi hak-hak warga negara tersebut dan bersikap adil meskipun melanggar prinsip kedaulatan negara. Meskipun melanggar prinsip kedaulatan negara, namun hukum internasional juga mengatur membenarkan hal tersebut dalam prinsip hak menentukan nasib sendiri atau self determination. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Bagas Triwardana, NIM 600, pasnya Timur Timur. Indonesia sendiri pernah mengalaminya pada kasus pemisahan Timur Leste lewat referendum yang membentuk negara sendiri pada tahun 1999. Sebelumnya, Timor Leste telah terlebih dahulu memerdekakan diri dari Portugal, tepatnya pada tanggal 28 November 1975. Namun tidak lama kemudian Timor Leste menyatakan diri sebagai bagian dari Indonesia. Namun selama di bawah kedaulatan Indonesia, banyak terjadi konflik di antara Timor Leste yang diakibatkan oleh ketidakpuasan dalam pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia di Timor Leste. Konflik yang terjadi pun cukup parah, setidaknya ada 102.800.000 konflik yang terjadi dengan ribuan korban meninggal. Belum lagi ribuan korban lainnya yang meninggal karena penyakit.
Pada tanggal 30 Agustus 1999, Timor Leste mengadakan sebuah referendum yang difasilitasi oleh PBB, dan hasilnya mayoritas penduduk Timor Leste 78,5% memilih untuk terlepas dari negara Indonesia. Namun hasil referendum tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat, yang dibuktikan adanya perselisihan antara pihak yang pro dengan kemerdekaan dengan pihak yang mendukung agar Timor Leste tetap menjadi kedaulatan negara Indonesia. Selama masa peralihan sebelum Timor Leste benar-benar resmi memerdekakan sendiri, banyak konflik yang terjadi di Timor Leste sehingga PBB turut ikut campur dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, hal-hal yang terkait administrasi juga diambil oleh PBB lewat dibentuknya UNTAED pada tanggal 25 Februari 2001. Akhirnya Timor Leste memerdekakan diri yang secara resmi diakui oleh internasional pada tanggal 20 Mei 2002, dan Sanana Gusmao sebagai Presiden Timor Leste disumpah pada tanggal 27 September 2002, bertepatan dengan resminya Timor Leste menjadi anggota dari PBB. Sebelumnya pada tahun 1998, Presiden Habibie sempat menawarkan otonomi kepada Timor Leste, namun tetap di bawah kedaulatan Indonesia. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulan Ahmad Maulana dengan NIM 601. Ingin melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu saya akan melanjutkan presentasi ini dengan akibat hukumnya. Yang pertama itu perjanjian internasional yang tidak mengikat Timor Leste. Jika dikatakan bahwa negara baru tidak terikat dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh predecessor state, maka sebaiknya doktrin suksesi negara tersebut harus dimufakatkan dengan hukum perjanjian. Dalam kasus suksesi negara Timor Leste yang berpisah dari Indonesia, sesuai dengan teori pada umumnya, perjanjian-perjanjian internasional itu yang dibuat oleh Indonesia secara otomatis tidak berlaku lagi. Karena terhadap Timor Leste setelah terjadinya suksesi, bentuk-bentuk perjanjian yang tidak berlaku tersebut adalah perjanjian bilateral antar predecessor state dalam suatu negara, termasuk juga perjanjian-perjanjian mengenal perdagangan, persekutuan, perjanjian-perjanjian jaminan, dan perjanjian-perjanjian yang menyatakan suatu kebijaksanaan internasional yang bersifat pribadi dalam rangka perlindungan keamanan negara Indonesia seperti yang dijelaskan pada teori atas. Teori hukum internasional juga menjelaskan beberapa hal yang mengenai perjanjian internasional itu tidak beralih. Perjanjian yang dijelaskan tidak beralih adalah perjanjian personal treaties. Perjanjian tersebut dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Contohnya perjanjian mengenai persekutuan, penyelesaian perselisihan secara damai, netralitas, atau bisa menyangkut segi ekonomi dari suatu negara. Misalnya perjanjian-perjanjian yang subsidi internasional, perjanjian perdagangan, tarif dagang, dapat pula bersifat administratif. Seperti perjanjian pos dan telegraf, pengawasan obat bius, navigasi dapat bersifat perjanjian peradilan seperti perjanjian tentang ekstradisi ataupun pelaksanaan keputusan pengadilan asing. Menurut teori hukum internasional tradisional, perjanjian-perjanjian tersebut di atas tidak beralih dari predecessor state ke negara baru, meskipun teori ini sudah tidak banyak berlaku karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan dan praktik-praktik negara baru setelah Perang Dunia II. Nah, dari sini dalam kasus suksesi negara Timor Leste yang berpisah dari Indonesia, sesuai dengan teori pada umumnya perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia secara otomatis tidak berlaku lagi terhadap Timor Leste setelah terjadinya suksesi. Bentuk-bentuk perjanjian yang tidak berlaku tersebut dapat
adalah perjanjian-perjanjian bilateral antara predecessor state dengan suatu negara, termasuk juga perjanjian-perjanjian mengenai perdagangan, sama persekutuan, perjanjian-perjanjian jaminan, dan perjanjian-perjanjian yang menyatakan suatu kebijaksanaan internasional yang bersifat pribadi dalam rangka perlindungan keamanan negara Indonesia seperti yang dijelaskan dalam teori atas. Dan yang selanjutnya, yang poin B, perjanjian internasional yang dapat mengikat Timor Leste. Pemisahan diri yang dilakukan oleh Timor Leste meninggalkan permasalahan batas wilayah antara Indonesia, Timor Leste, dan Australia dikenal dengan Timor Gap. Sebelumnya terjadi suseksi, Indonesia mempunyai perjanjian dengan Australia yang disebut sebagai perjanjian Timor Gap. Perjanjian ini disetujui pada tanggal 11 Desember 1989 dan berisi tentang aturan terkait pembagian daerah dan hasil di wilayah kerjasama Indonesia Australia. Aturan mengenal eksplorasi dan eksploitasi hasil di wilayah kerjasama itu, aturan mengenai eksploitasi itu jangka waktu berlakunya perjanjian dan penyelesaian sengketa. Ketika Timor Leste melakukan pemisahan diri dengan Indonesia, secara langsung memberikan akibat hukum terhadap perjanjian ini, baik bagi Indonesia maupun Australia. Bahkan dengan Timor Leste, dengan berpisahnya Timor Leste dengan Indonesia, maka berakhir pula perjanjian Timor Gap bagi Indonesia secara hukum karena kedaulatan dan yurisdiksi Indonesia atas Timor Leste pun berakhir. Pihak dalam perjanjian itu pun berpindah tangan ke Timor Leste. Secara umum dalam teori perjanjian internasional yang tidak beralih biasanya mengangkut tentang perjanjian perbatasan wilayah seperti Timor Gap ini. Dalam teori hukum internasional tradisional, perjanjian yang menyangkut perbatasan wilayah atau teritorial disebut dengan perjanjian dispositif. Perjanjian tersebut meliputi perjanjian pangkalan militer, perjanjian perbatasan negara, dan lain-lain. Perjanjian dispositif sehubungan dengan adanya suksesi negara secara yuridis dengan adanya ketentuan rebus sistansibus, yakni perubahan yang fundamental dari keadaan yang menguasai perjanjian dapat menjadikan perjanjian dispositif tersebut tidak berlaku dalam kasus negara. Untuk berlakunya perjanjian celah Timur sebelumnya ditetapkan selama 40 tahun. Namun dalam perjanjian Laut Timur 2002, Australia dan Timor Leste menetapkan jangka waktu berlakunya perjanjian Laut Timur adalah selama 30 tahun. Terhitung sejak kedua negara meratifikasinya. Selain itu ditetapkan pula juga perjanjian ini dapat diperbarui atas dasar kesepakatan kedua negara dan bahkan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan kondisi di daerah pengembangan minyak bersama. Yang bagi Australia ini, berpisahnya Timor Leste dengan Indonesia tetap membuat perjanjian Timor Gap berlaku bagi mereka, hanya saja substansi dan kesepakatan berubah sesuai dengan hasil perundingan yang dilakukan dengan Timor Leste. Lalu perundingan yang dilakukan oleh Australia Timor Leste merupakan bentuk dari prinsip free choice yang disebutkan dalam Konvensi Wina 1978 sebagai hak keistimewaan dengan negara baru. Perundingan antara Timor Leste dengan keistimewaan dari negara baru. Perundingan antara Timor Leste dengan Australia saat itu diwakili oleh UNTAD, United Nations Transitional Administration of East Timor, yang merupakan pemerintah transisi Timor Leste. Jadi itu saja yang presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.